Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sana'uhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita Jumat yang berbahagia ini adalah Ramadan dan waktu. Kehidupan sesungguhnya adalah qita'atun minal waqti, penggalan-penggalan dari waktu. Ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, kita berada pada alam dunia dan kita dihitung dengan waktu sampai akhirnya nanti tatkala malakul maut hadir menjemput kita semua pada waktu-waktu tertentu, maka berakhirlah waktu yang Allah nikmatkan, karuniakan kepada kita. Ikhwah yang dirahmati Allah, betapa pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita temukan banyak sekali bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran, kalamullah yang mulia. Dan terkadang Allah juga menjelaskan tentang waktu. Dan terkadang pula kita disuruh berlindung kepada Allah dari pemanfaatan orang terhadap waktu. Sebagai contoh misalnya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Allah bersumpah dengan matahari sebagai tolok ukur kita menghitung waktu. Wasyamsi wadduhaha, dan waktu yang Allah ciptakan tatkala matahari naik sepenggalan. Waktu duha. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan ketika bulan mengikuti cahaya matahari, karena bulan merupakan pantulan sinar dari matahari. Kita menghitung waktu di dalam Islam dengan qamariyah, sebahagian lagi menghitung dengan syamsiyah. Dan begitu juga Allah dengan ataf kepada qasam bersumpah tentang hari, tentang malam, dan lain sebagainya, ikhwah. Bahkan nanti kita temukan secara khusus Allah bersumpah dengan waktu duha. Wadduha wal laili idza saja.
Dan banyak sekali ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menegasikan kepada kita, tidaklah sumpah Allah itu kecuali untuk tanbih bagi kita semua agar kita mengambil perhatian tentang waktu. Mengambil perhatian setelah qasam itu. Dan diantaranya tadi adalah waktu. Ikhwah, begitu pentingnya waktu, selain Allah bersumpah dengan waktu, lalu Allah katakan manusia pada umumnya merugi dengan waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Pada umumnya demikian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghidupkan kita di muka bumi ini, dan itulah bahagian dari nikmat-nikmat terbesar yang Allah kucurkan kepada hambanya, waktu. Dan kita dilahirkan di muka bumi ini, setiap umat manusia, bahkan jin, adalah agar memanfaatkan waktu. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sedetik waktu kemudian bertambah menjadi menit, kemudian bertambah menjadi jam, bertambah menjadi hari, minggu, bulan, dan tahun ikhwah. Pada hakikatnya, waktu itu seyukianya kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Perhitungan waktu kita di bumi ini 24 jam berdasarkan peredaran bumi berputar mengelilingi matahari. 24 jam satu hari satu malam. Sesuai dengan tujuan kita diciptakan, seyukianya 24 jam itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena enggak ada tujuan lain kita diciptakan kecuali beribadah, ikhwan. Kecuali beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari kita berhitung berapa banyaklah waktu dalam satu hari 24 jam itu kita lakukan untuk beribadah sesuai dengan misi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Taruhlah kita orang yang giat beribadah 4 jam satu hari. Kemana waktu 20 jam lagi kita lakukan, ikhwah? Padahal tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kemana kita habiskan waktu itu? Sehingga nanti di akhirat, ikhwah, kaki kita tidak akan bergerak dari tempatnya. La yazalu qadama abdi. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kecuali apa? Antus'al. Ayyus'al. Dia akan ditanya an umrihi, tentang umurnya, fima afnah. Kemana dia habiskan, ikhwah? Oleh sebab itu, benarlah firman Allah, kebanyakan manusia wal asr, demi masa, demi waktu asar, menurut sebagian ulama, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi karena mereka tidak mewujudkan tujuan mereka diciptakan berhubungan dengan waktu. Memang kita tidak diperintahkan untuk beribadah dalam pengertian ibadah mahdhah 24 jam. Tidak, ikhwah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Tetapi semua waktu yang Allah karuniakan itu harus bernilai ibadah. Karena ibadah itu ada mahdhah dan ada ghairu mahdhah. Ada yang murni ibadah seperti salat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Itu ibadah mahdhah. Tapi juga ada ibadah ghairu mahdhah, semua aktivitas kehidupan kita untuk ma'isyah kita. Itu bisa bernilai ibadah. Kita mencari nafkah untuk diri kita, keluarga kita. Itu jihadun fi sabilillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mewajibkan kita untuk berusaha, untuk berikhtiar. Allah yang memberikan beban kepada kita untuk menanggung nafkah anak istri kita. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk berzakat. Allah yang memerintahkan kita untuk berinfak dan bersedekah. Dan semua itu, ikhwah, dari hasil
usaha kita, ikhtiari kita yang Allah tetapkan untuk kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Oleh sebab itulah, apapun aktivitas kita harus berlandaskan dua hal selain ibadah mahdhah itu. Yang pertama, pastikan aktivitas duniawi kita itu tujuannya adalah limardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhwah berusaha menghabiskan waktu yang Allah karuniakan itu untuk mendapatkan rezeki. Maka menjadi keniscayaan niat kita semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja nanti pendistribusiannya dari harta itu tentu juga sesuai dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai. Dan yang kedua ikhwah, apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari syariat, tidak terjebak kepada yang haram, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini menjadi landasan kehidupan kita dalam ibadah ghairu mahdhah. Kita makan karena Allah Subhanahu wa taala agar kita tercukupi nutrisi tubuh kita, gizi kita, kalori kita. Untuk apa? Agar kita bisa salat, bisa baca Quran, bisa melakukan aktivitas-aktivitas mencari mardhatillah itu. Kita minum juga demikian ikhwah. Seteguk demi seteguk air yang nanti akan kita minum tatkala berbuka puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, agar kita tidak dehidrasi, agar kita kuat untuk berjamaah salat di masjid-masjid, agar kita bisa qiyamul lail, mampu untuk tegak berdiri, untuk ruku', untuk sujud ikhwah. Demikian juga kita makan dan minum itu agar kita bisa hidup sebagaimana mestinya hidup seorang manusia yang sehat, dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita enggak disyariatkan Ramadan ini bergadang tanpa tidur. Itu adalah ekstrim, dan itu adalah dimurkai Nabi kita, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika ada seorang sahabat yang dia berazam mau begadang, mau tidak tidur sepanjang malam untuk beribadah, lalu sampai berita ini kepada Nabi SAW, Nabi justru sebaliknya, bukan bergembira tapi marah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah dari umatku, bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Oleh sebab itu kita harus tidur, dan tidur itu adalah bisa menjadi ibadah ghairu mahdhah bagi kita tatkala kita berniat agar kita kuat untuk puasa berikutnya, untuk melakukan aktivitas berikutnya. Karena memang tubuh kita ini disetting oleh Allah demikian, mesti ada istirahatnya. Tapi itu bisa bernilai ibadah, tidur yang bernilai ibadah. Padahal kita terlelap, mungkin kita sedang bermimpi masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tapi itu dihitung sebagai ibadah ikhwah. Oleh sebab itu maka pastikanlah setiap aktivitas kita itu tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, sekali lagi kita telah memakan banyak usia melalui babakan waktu usia kita. Kita ada mungkin berusia yang paling muda mungkin 20 tahun, ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin ada yang sudah 60 tahun atau beranjak kepada 60 tahun. Ikhwah, betapa banyak waktu yang telah kita habiskan. Pertanyaan sederhana kita, kemana waktu yang kita habiskan itu? Apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah detik per detik, menit per menit, jam per jam itu adalah sesuai dengan tujuan kita diciptakan, atau sebaliknya? Ramadan ini ikhwah, kesempatan untuk menebus semua waktu yang kita bangkrut kalau diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akhirat. Betapa banyak waktu itu yang sudah kita sia-siakan ikhwah. Ramadan ini momentum yang luar biasa ikhwah. Momentum yang luar biasa. Ini salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak?
Maksiat-maksiat yang kita lakukan menghabiskan waktu karunia Allah itu bisa terhapus ketika kita mensama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan kesadaran keimanan, dilandasi motivasi keimanan, dasar keimanan dan ihtisam, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan, hapuskan semua dosa-dosa kita, ikhwah. Semua dosa kita. Dan tidak ada eksepsional di sini, enggak ada pengecualian dalam hadis ini. Tidak ada, semua dosa, besar atau kecil. Mungkin ada orang menghabiskan waktunya, na'udzubillah, dengan zina, tapi dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dihapuskan oleh Allah. Mungkin orang menghabiskan waktunya dengan judi, dengan khamar, atau dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, ikhwah. Ini kesempatan kita, ikhwah, menghapuskan catatan tentang waktu-waktu yang buruk yang kita habiskan itu. Ramadan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, man shama Ramadan, puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang terdahulu. Oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita katakan, tidak masuk dalam akal kecerdasan kita yang disinari oleh hidayah syar'iyah kalau ada orang yang mengaku sebagai seorang muslim, dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia abai terhadap Ramadan ini, tidak mengambil kesempatan ini, sangat merugi dia, dan sangat merugi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amalan-amalan di Ramadan ini yang menghapuskan dosa kita. Berikutnya dengan hadis yang mirip diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qama qiyamul lail pada Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Pastikan ikhwah, waktu yang tersisa ini, Ramadan ini, membersihkan dosa-dosa kita dengan puasa dan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail, ikhwah. Oleh sebab itulah, mari kita berjihad menggunakan waktu itu. Capek-capek. Kita tidak makan satu harian dan tidak minum, ikhwah. Kita letih bekerja dengan berbagai profesi kita. Siapa yang tidak penat dan capek? Tapi ikhwah, demi masa depan ukhrawi kita, mari kita sisihkan waktu, kumpulkan semua tenaga kita, kumpulkan. Tak bisa kita berdiri, duduk, karena ini salat sunat. Walaupun kita mampu berdiri, tapi kita merasa jenuh mungkin, boleh duduk. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini janji yang dibimbing oleh wahyu. Demikian juga hal-hal yang lain, ibadah-ibadah yang dibaca Al-Quran, tilawatul Quran. Tilawatul Quran, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan-amalan utama yang diajarkan Rasulullah. Dan berikutnya, cari ibadah yang ta'diyah, tidak saja bermanfaat untuk kita tapi juga bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah, yaitu apa? Bersedekah. Bersedekah, ikhwah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang sangat pemurah pada bulan Ramadan, melebihi hembusan angin, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti dari khutbah kita kali ini adalah, pastikan ikhwah, jangan abaikan Ramadan ini. Jangan tidak mengambil bahagian hadzun wafir, bahagian yang besar dari Ramadan ini. Karena ini adalah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang langit sedang dibuka. Taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, aksirud doa, perbanyak doa, dan doa itu adalah salah satu tanda tentang takdir masa depan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim.
Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rusula ba'dah. Ayyuhal mu'minun, usikum maratan saniyah, ittaqullah. Ittaqullah kama hadakumullahu fi kitabihil karim wa hadakumur rasul fi sunanihi al-'azimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Ini adalah penghinaan terhadap waktu yang Allah ciptakan. Ada orang yang mengatakan al-waktu dahabun. Waktu adalah emas. Ini juga penghinaan terhadap waktu. Kenapa tidak, ya? Emas, uang bisa kita ganti ketika hilang. Dengan nilai yang sama, bahkan bisa lebih. Emas begitu juga. Bisa kita ganti, ikhwah, emas yang hilang. Tapi waktu, kita menumpuk segunung Uhud, emas, atau uang, untuk mengganti sedetik waktu harus dikembalikan oleh Allah, agar dikembalikan oleh Allah. Siapa yang bisa, ikhwah? Tidak akan bisa. Oleh sebab itulah, berhati-hatilah dengan waktu. Benar kata Imam Asy-Syafi'i, al-waktu kas-saif. Waktu itu laksana pedang di medan pertempuran. Kalau kita tidak mengayunkan waktu itu ke leher musuh, maka musuh yang akan mengayunkannya ke leher kita. Itu dalam peperangan, ikhwah yang dirahmati Allah. Seperti itulah. Maka kita sedang berjalan di atas keuntungan atau kebangkrutan dalam konteks waktu. Dan kita masing-masinglah yang menyadari hal itu. Tapi sekali lagi, ikhwah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan Ramadan ini momentum kepada kita betul-betul menghargai waktu, umur kita yang tersisa ini. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun berikutnya kita masih hidup. Hargai ini, ikhwah. Dan inilah mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة والهداية والتوفيق علينا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا رمضان مبروك علينا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، حي بنا أن نقيم الصلاة.